Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi e-pilihanku. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk pemilihan OSIS, OSIM, Orsamas dan yang lain-lain. Langsung saja di sini saya akan masuk ke bagian login admin. Saya masukkan username dan passwordnya. Oke, di sini kita langsung masuk ke halaman dashboard ya, menampilkan statistik dari total pelajar, total staff, kemudian ada total kandidat dan agenda aktif. Di sini saya set untuk pelajar dan staff adalah pemilih ya keduanya teman-teman. Nah di bagian bawah di sini ada juga tabel dari daftar calon terdaftar. Kita juga bisa lihat di sini. Selain itu kita juga bisa menerapkan filter ya teman-teman berdasarkan jenis kelamin kandidat utama. Di sini juga ada live progress. Jadi ini datanya bisa diupdate secara langsung ya teman-teman setiap 3 detik sekali. Oke, langsung saja di sini saya lanjutkan di bagian data penyelenggara. Di sini bisa di set, edit maupun menghapus ya teman-teman. Di sini ada juga fitur ganti logo dan untuk bagian logo instansi di sini saya set ukurannya menjadi 1:1. Jadi teman-teman siapkan saja logo yang kubus gitu ya teman-teman ya. Dan PNG kalau bisa latar belakangnya transparan. Kalau sudah di sini saya set lagi ke bagian data agenda. Oke, di bagian data agenda di sini kita bisa menambahkan agenda baru ya teman-teman ya. Misalnya agendanya apa, kemudian nama kepala sekolah dan yang lain-lain. Di sini ada fitur juga untuk copy ID ya teman-teman. Nanti saya jelaskan ini untuk copy ID ini untuk apa. Selain itu untuk agenda yang sudah terdaftar kita bisa juga edit ya teman-teman. Di bagian menu edit kita juga bisa hapus, namun di sini ada peringatan ketika kita menghapus data agenda maka data kandidat, pemilih dan voting hasil suara itu juga ikut terhapus. Next kita lanjut ke bagian data kandidat. Di sini saya sudah set beberapa ada kandidat ya teman-teman. Untuk bagian atas ini adalah kandidat utama, kemudian yang kedua ini adalah pasangan. Dan di sini saya set untuk pasangan bisa ditambahkan bisa enggak. Di sini ada filter teman-teman, kalau misalnya ada 2 atau lebih agenda bisa dipilih bagian filter ini agar data tidak menumpuk ya teman-teman ya. Oke, next langsung ke data pemilih. Nah di sini kita bisa impor Excel teman-teman. Nah misalnya datanya banyak sekali ya, kita bisa langsung impor Excel, kemudian bisa juga tambah manual teman-teman. Di sini bisa masukkan nama ya, kemudian NISN, role-nya pelajar atau staff. Nah ini jenis kelamin, passwordnya ini silakan diisi sama, kemudian pilih simpan data. Kemudian yang untuk data administrator di sini bisa menambahkan ya. Di sini saya membuat 2 role untuk admin. Yang pertama ada super admin, yang kedua ada admin biasa teman-teman. Nah ini kemudian kita lanjutkan ke bagian quick count. Di sini saya membuat halaman quick count seperti ini teman-teman. Nah ini kita juga bisa lihat ya, di sini ada suara masuk berapa persen, total DPT yang terdaftar pada agenda ini ya teman-teman, pemilihan ketua OSIM 2026. Nah di sini kita juga bisa filter teman-teman. Nah kalau misalnya datanya banyak biar nggak kepotong gitu ya teman-teman. Di sini juga saya masukkan ada running text yang bisa di setting ulang atau bisa diedit gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini saya lanjutkan ke bagian cetak laporan. Nah, kalau tadi kita bisa impor langsung menggunakan template Excel, sekarang kita bisa cetak juga teman-teman menggunakan format PDF. Oke, saya berikan contoh yang pertama, saya ingin mencetak hasil suara. Ya, meskipun hasilnya masih 0, bisa teman-teman dicetak dokumen. Langsung muncul lagi agendanya, kemudian ada di sini dokumennya PDF. Di sini ada keterangannya teman-teman. Nah seperti ini ya, ada proktor, kepala sekolah. Di sini sudah sesuai dengan yang di setup di bagian data lembaga tadi dan data-data yang lain. Oke, di sini ada juga cetak daftar hadir teman-teman ya. Nah seperti ini, ada username, nama lengkap, jenis kelamin, role-nya sebagai apa. Statusnya ini belum memilih karena memang dia belum, dan waktu memilih kalau misalnya sudah memilih akan tampil di sini teman-teman. Oke, next. Di sini saya akan coba cetak kartu login. Nah, ini bisa cetak teman-teman ya. Satu barisnya saya buat 3 card aja biar nggak terlalu banyak, dan modelnya seperti ini nanti bisa dicetak dan dipotong gitu teman-teman.
biar lebih apa ya, rapi gitu. Oke, terakhir di sini ada pengaturan teman-teman. Nah, di sini ada bisa set ya untuk running text-nya seperti apa, dan di sini saya terapkan untuk maksimalnya itu 200 karakter biar gak terlalu banyak itu teman-teman. Kemudian di sini ada reset status pemilih. Ini tujuannya untuk mereset ya, misalnya ada salah satu pemilih yang mungkin salah atau bagaimana, bisa dimasukkan di sini untuk NISN-nya, kemudian agendanya ya, kemudian reset data pemilih. Nah, jika direset maka dia akan bisa memilih ulang, tapi tentunya untuk vote-nya juga terhapus ya yang lama teman-teman kalau seperti itu. Nah, cukup seperti ini tampilannya teman-teman, dan review di bagian admin. Sekarang saya coba review di bagian data pemilih ya teman-teman. Saya coba di sini staff, pelajar aja teman-teman. Oke, saya coba di sini masuk sebagai pemilih pelajar. Nah, ini adalah halaman dashboard dari pemilih teman-teman. Yang pertama ada di sini ya NISN, kemudian dia terdaftar di mana, dan dia di sini memilih di bagian agenda apa. Oke. Saya coba ya di sini mulai memilih. Nah, di sini karena saya set ke mode sebagian. Jadi mode sebagian itu dia hanya akan menampilkan kandidat berdasarkan jenis kelamin pemilih teman-teman. Kalau misalnya di sini jenis Scholastica dia perempuan, maka dia hanya akan bisa memilih kandidat yang berjenis kelamin perempuan. Begitupun juga laki-laki. Tapi kalau staff atau guru seperti itu ya, dia bisa memilih 2 kandidat sekaligus teman-teman. Meskipun di sini saya setupnya di mode sebagian. Sebagai contoh di sini saya akan masuk ya ke di sini. Saya coba nah, di sini sudah staff role-nya. Nah, di sini menampilkan semuanya teman-teman, baik kandidat dari laki-laki maupun perempuan seperti ini. Kita bisa pilih. Kalau staff kita coba pilih misalnya ini ya. Nah, maka akan memilih kandidat jenis kelamin putri. Di sini saya coba pilih juga. Oke. Suara Anda tersimpan. Terima kasih telah menggunakan hak pilih Anda. Pilihan Anda sangat berarti untuk memastikan organisasinya. Auto terlogout. Tapi kalau di sini saya coba teman-teman ya, jika yang memilih ini adalah pelajar pada mode sebagian, maka dia akan hanya bisa memilih 1 kali ya teman-teman. Langsung terlogout. Kita coba dulu di sini. Misalnya siapa ini? Ya ini aja. Dia otomatis akan memilih perempuan ya teman-teman ya. Oke, sini. Oh, sorry, passwordnya. Bentar. Oke, mulai memilih. Nah, oke, di sini hanya akan tampil perempuan teman-teman, karena memang jenis kelaminnya perempuan ya. Coba saya pilih ya. Nah, maka akan langsung terlogout, karena memang untuk pelajar ketika dia di set di mode sebagian hanya akan mendapat 1 kali kesempatan memilih. Nah, oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, review singkat dari aplikasi pilihanku yang bisa digunakan untuk pemilihan OSIM, OSIS dan yang lain-lain di sekolah. Kalau misalnya nggak di sekolah bagaimana? Kalau misalnya di kampus atau yang lain di kampung RT gitu ya, bisa ya teman-teman ya menggunakan aplikasi ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan atau ingin review lebih dalam, silahkan komentar saja, akan saya berikan videonya. Dan terakhir teman-teman, ini juga responsif ya untuk tampilan ponsel. Saya coba. Nah, ini ketika tampil ponsel teman-teman, jadi nggak kepotong, nggak apa ya, tampilannya nggak, ya pokoknya rapi lah gitu. Oke, ini tampilan ponsel teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengakses di ponsel karena nggak ada device seperti laptop ataupun PC, bisa ini dilihat di HP seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini reviewnya teman-teman. Jika ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.